Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Andi Fajar Abila, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menerangkan tentang sejarah dan teori manajemen ya. Baik, dalam penyampaian materi, saya pun akan dibantu dengan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 2. Rekan saya ini terdiri dari yang pertama, Bunga Febrianda Nabila. Yang kedua, Hani Sri Mulyani. Yang ketiga, Lutfia Maesaro. Dan yang keempat, Julia Ananda Savitri. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah perkembangan manajemen ya. Baik, sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi, seiring dengan perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman purba dahulu kala atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Baik, manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian dan serta pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu sendiri ya. Baik, mempelajari sejarah manajemen sangat penting bagi kita untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung di masa lalu ya. Bagaimana kemudian manajemen tersebut berkembang, prinsip-prinsip apa yang dikembangkan pada masa lalu, dan bagaimana manajemen tersebut berlangsung sedewasa ini. Akhirnya, kita harus pula mempelajari dan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, yang tentu saja juga akan menentukan arah perkembangan manajemen itu sendiri. Dengan mengetahui arah perkembangan manajemen tersebut, maka kita juga akan dapat mempersiapkan diri kita untuk membekali diri kita masing-masing dengan keterampilan-keterampilan manajerial dan yang diperlukan di masa mendatang. Oke, untuk memperjelas penyampaian saya tadi, di sini saya akan menampilkan satu tabel yang menggambarkan penjelasan saya tadi ya. Oke, baik. Check this out. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya ini kita akan membahas tentang teori manajemen ilmiah. Nah, gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah itu sendiri ya. Variabel-variabel tersebut di sini akan saya bantu sebutkan. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan dan memanfaatkan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Dan yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Baik, peran manajer atau pimpinan dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan adalah sangat penting ya. Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis dalam pembaharuan persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Selain itu, dalam manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan. Untuk lebih jelasnya, pembahasan tentang teori manajemen ilmiah itu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bunga Febrianda Nabila. Baik, dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau penyampaian saya yang kurang dimengerti, karena di sini saya masih proses belajar ya. Baik, mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Febrianda Nabila dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan dari Adli. Ada beberapa teori ilmiah menurut pencipta dan pencetusnya. Yang pertama ada Robert Owen. Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New York, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan, khususnya peranan pejabatan manajer.
yang harus berfungsi sebagai reformis dalam manajemen sumber daya manusia ini. Kedua, ada Charles Babbage. Ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien. Ia percaya bahwa penerapan prinsip ini ilmiah dalam proses kerja ini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekankan biaya. Juga ada Frederick Taylor. Ia menekankan bahwa antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upah yang diterima. Jadi semakin kita tinggi prestasi kita akan mendapatkan upah yang lebih besar. Sistem ini disebut sebagai sistem upah deserensif. Meningkatkan produktivitas, semangat kerja, dan upah dapat diterima dengan yang sesuai. Ada Henry Gann. Dalam pengalamannya, ia pernah bekerja bersama Taylor. Ia mengungkapkan dalam teorinya bahwa juga bertilik tolak pada usaha meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pekerjaan dengan rangsangan upah atau insentif. 5. Ada Frank B. dan Lillian M. Gilbert. Kedua pelopor manajemen ilmiah ini mendasarkan gagasannya pada hasil penelitian tentang hubungan gerak dan kelelahan dalam pekerjaan. Menurut Frank D. dan Gilbert, bahwa antara gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dikeluarkan akan mengalami kelelahan. Sementara itu, menurut Gilbert, dalam pengaturan untuk mencapai gerakan yang efektif dapat mengurangi kelelahan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap upaya untuk mengoptimalkan kemampuan pekerjaan sebagai manusia. Terakhir, ada Harrington Emerson. Ia melihat bahwa penyakit dalam industri ialah masalah pemborosan. Maka dari itu, ia menciptakan ide dalam 12 prinsip. Pertama, rumusan tujuan yang jelas. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Yang ketiga, tersedianya staf yang cakap. Keempat, terciptanya disiplin kerja. Kelima, ada pemberian balas jasa yang adil. Keenam, laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu. Ketujuh, pemberian instruksi perencanaan dari urutan kerja. Kedelapan, adanya standar dan schedule dalam kegiatan. Ke-9, kondisi yang standar. Ke-10, operasi yang standar. Ke-11, instruksi praktis. Ke-12, balas jasa efisien dan rencana insentif. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sri Mulyani dan saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen klasik. Yang pertama ada menurut Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional yang mengembangkan manajemen sebagaimana yang dikemukakannya dalam bukunya yang terkenal, yang judulnya Administration Industrial et General. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas. Di antaranya yang pertama ada teknikal, merupakan kegiatan produksi dan membuat produk. Yang kedua ada komersial, ialah meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang hasil produk. Yang ketiga ada finansial,
ialah kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Yang keempat ada security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Yang kelima ada akuntansi, yaitu meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang yang menjadi kewajiban perusahaan, menyajikan neraca, laporan laba rugi, dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. Yang terakhir ada tugas manajerial, ialah melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Yang kedua ada menurut James Dimone. Menurut James Dimone, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada koordinasi, ialah merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua ialah prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antara fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada prinsip fungsional, merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada prinsip staff, merupakan prinsip yang membedakannya sebagai manajer, staff, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada menurut Mary Packer Follett. Mary Packer Follett dianggap sebagai salah satu dari wanita terpenting yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di bidang sosiologi dan kewarganegaraan. Dalam tulisannya tentang perusahaan dan organisasi-organisasi yang lain, Follett mengulas pemahaman tentang kelompok dan tentang komitmen yang tinggi terhadap kerjasama antar manusia. Menurutnya, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu yang beraneka ragam dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Organisasi dianggapnya sebagai suatu komunitas tempat manajer dan karyawan bekerja secara harmonis, tanpa salah satu pihak menguasai pihak lain, serta mampu menyelesaikan segala perbedaan dan pertentangan yang ada melalui diskusi. Dia juga menganggap bahwa tugas manajer adalah membantu karyawan dalam organisasi untuk saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang terintegrasi. Yang keempat ada Kester I. Bernard. Kester memandang organisasi sebagai sistem yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Bernard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bernard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teorinya, bahwa akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Bernard adalah pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Lutfia Mesyarah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kahani. Pendekatan manajemen berikutnya dimulai sejak 1930 dan menjadi populer 1950-an, yaitu manajemen banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada para karyawannya. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan pada manajemen yang berorientasi tugas klasik dan kemudian menimbulkan banyak konflik terhadapnya. Cabang utama dalam pendekatan hubungan manusia seperti studi Hawthorne dan teori kebutuhan manusia dari Maslow
serta beberapa teori yang dibangun oleh Douglas McGregor, Chris Argyris, dan lainnya. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan dirinya. Berikut bagian pendekatan hubungan manusia. Berikut sejarah tentang studi Hawthorne. Studi ini dilakukan oleh sebuah kelompok yang dipimpin Elton Mayo. Salah satu bukti nyata dari penelitian ini adalah beralihnya perhatian manajer dan peneliti bidang manajemen dari hal-hal yang berkaitan teknis dan struktural seperti pendekatan klasik menjadi hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan sebagai salah satu kunci bagi suatu produktivitas. Pengertian pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, yaitu teori tentang perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. Pengertian tentang teori perilaku. Pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok. Yang pertama, perilaku antar individu dan individu. Yang kedua, perilaku antar individu dan kelompok. Dan yang ketiga, perilaku antar kelompok dan kelompok. Beberapa nama yang menganut teori ini antara lain: 1. Douglas McGregor melalui teori X dan Y-nya. Yang kedua, Abraham Maslow yang mengembangkan adanya hierarki kebutuhan manusia dan proses motivasi. Yang ketiga, Friedrich Hayek yang menguraikan teori motivasi higienis atau teori 2 faktor. Yang keempat, Robert Black dan John Morton yang menjelaskan tentang teori 5 gaya. Selanjutnya yang kelima, Chris Argyris yang memandang suatu organisasi sebagai sistem sosial. Selanjutnya yang keenam yaitu Edgar Sinn yang banyak meneliti tentang dinamika kelompok kepemimpinan dalam kondisi manajerial atau sistem antar hubungan budaya organisasi dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, Francis Likert yang telah mengidentifikasikan dan melakukan penelitiannya secara insentif mengenai 4 suatu sistem manajemen. Kemudian yang terakhir adalah Fred Fiedler yang menyarankan pendekatan kontingennya kepada suatu studi kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, saya Yulia Ananda Safitri. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Kak Lutfiah. Adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para penganut teori perilaku tersebut adalah 1. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer. Yang kedua, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja. Yang ketiga, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan. Kemudian yang keempat, manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses. Selain 4 pokok pikiran yang tadi sudah saya jelaskan, berdasarkan hasil riset, perilaku dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Manajer masa kini harus diberikan latihan pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Yang kedua, organisasi harus menjalankan iklim yang dapat mendatangkan kesempatan bagi para karyawan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Kemudian yang kelima, pola-pola pengawasan dan manajemen positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaan. Kemudian yang keenam, pekerjaan setiap karyawan harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mencapai kepuasan dari pekerjaan tersebut.
2. Teori kuantitatif atau manajemen sains. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Pendekatan-pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan manajemen sains atau ilmu manajemen yang biasanya dengan prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut. A. Merumuskan masalah. B. Menyusun model matematik. C. Mendapatkan penyelesaian dari model. Yang D. Menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model. E. Menetapkan pengawasan atas hasil-hasil. F. Mengadakan implementasi kegiatan. Pemecahan masalah manajemen dan pengambilan keputusan manajemen yang didasarkan atas pendekatan kuantitatif ini harus memberikan dasar kepada manajer menyangkut dasar-dasar pendekatan yang rasional. Memahami pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan subsistem itu sendiri adalah bagian kecil dari suatu sistem yang lebih besar. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk, barang, dan jasa. Pendekatan kontingensi. Sementara pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif yang berusaha untuk mencari pendekatan-pendekatan manajemen yang universal yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, pendekatan kontingensi ini justru berusaha untuk menyesuaikan tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Implementasi dari pendekatan kontingensi ini telah banyak dipergunakan dalam berbagai macam bidang dan fungsi dalam organisasi, seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan yang penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi ini lebih banyak memasukkan unsur-unsur lingkungan dalam melihat berbagai macam permasalahan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menjadikan manajer sulit untuk menetapkan suatu keputusan yang tepat. Pendekatan kontingensi ini mencoba untuk memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2 mengenai sejarah dan teori manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.